lanjutkan ya ceritanya. Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan hamillah wanita itu. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, "Dengan pertolongan Tuhan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki." Maka dinamakannya anak itu Kain. Lalu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi, namanya Habil. Habil menjadi gembala domba, tetapi Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian, Kain mengambil sebagian dari panenannya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Habil mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habil dan persembahannya, tetapi menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa engkau marah? Mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya." Lalu kata Kain kepada Habil, adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai di situ, Kain menyerang dan membunuh Habil adiknya. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habil adikmu?" Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adik saya?" Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah, seperti suara yang berteriak minta pembalasan. Engkau terkutuk sehingga tak bisa lagi mengusahakan tanah. Tanah itu telah menyerap darah adikmu, seolah-olah dibukanya mulutnya untuk menerima darah adikmu itu ketika engkau membunuhnya. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi." Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat. Saya tak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadirat-Mu. Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi. Dan saya akan dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak. Kalau engkau dibunuh, maka sebagai pembalasan, 7 orang termasuk pembunuhmu itu akan dibunuh juga." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengan dia jangan membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan
tinggal di tanah yang bernama Penggembaraan di sebelah timur Eden. Kain dan istrinya mendapat anak laki-laki yang diberi nama Henokh. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamakan kota itu menurut nama anaknya itu, Henokh, ayah Irad. Irad ayah Mehujael. Mehujael ayah Metusael. Dan Metusael adalah ayah Lamek. Lamek mempunyai 2 orang istri, Ada dan Zila. Ada melahirkan Yabal, dan keturunan Yabal itulah bangsa yang memelihara ternak dan tinggal dalam kemah. Adiknya bernama Yubal, dan keturunan Yubal adalah pemain musik kecapi dan seruling. Zila melahirkan Tubal-Kain, dan keturunannya membuat segala macam perkakas dari tembaga dan besi. Adik perempuan Tubal-Kain bernama Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarkan. Seorang pemuda kubunuh karena telah menghantam aku. Kalau 7 orang dibunuh untuk membalas pembunuhan Kain, maka 77 orang akan dibunuh kalau aku dibunuh. Lalu Adam dan istrinya mendapat seorang anak laki-laki lagi. Kata Hawa, Allah telah memberi aku anak laki-laki sebagai ganti Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Sebab itu Hawa menamakan anak itu Set. Set mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Enos. Pada zaman itulah orang mulai menyebut nama Tuhan bila menyembah. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam, yaitu pada waktu Allah menciptakan manusia, dijadikannya mereka seperti Allah sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Diberkatinya mereka dan dinamakannya mereka manusia. Ketika Adam berumur 130 tahun, ia mendapat anak laki-laki yang mirip dengan dirinya. Lalu diberinya nama Set. Setelah itu, Adam masih hidup 800 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 930 tahun. Pada waktu Set berumur 105 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Enos. Setelah itu, Set masih hidup 807 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 912 tahun. Pada waktu Enos berumur 90 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Kenan. Setelah itu, Enos masih hidup 815 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal
pada usia 905 tahun. Pada waktu Kenan berumur 70 tahun, ia mendapat anak laki-laki dan namanya Mahalalel. Kenan masih hidup 840 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 910 tahun. Pada waktu Mahalalel berumur 65 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Yared. Setelah itu Mahalalel masih hidup 830 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 895 tahun. Pada waktu Yared berumur 162 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Henokh. Setelah itu, Yared masih hidup 800 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 962 tahun. Pada waktu Henokh berumur 65 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Metusalah. Setelah itu, Henokh hidup dalam persekutuan dengan Allah selama 300 tahun. Ia mendapat anak-anak lain dan mencapai umur 365 tahun. Karena Henokh selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Pada waktu Metusalah berumur 187 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Lamekh. Setelah itu Metusalah masih hidup 782 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 969 tahun. Pada waktu Lamekh berumur 182 tahun, ia mendapat anak laki-laki. Lamekh berkata, "Anak ini akan memberi keringanan pada waktu kita bekerja keras mengolah tanah yang dikutuk Tuhan." Karena itu, Lamekh menamakan anak itu Nuh. Setelah itu, Lamekh masih hidup 595 tahun lagi. Ia mendapat anak-anak lain dan meninggal pada usia 777 tahun. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia mendapat 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.